Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang transformasi teknologi digital dari salah satu sektor ekonomi, yaitu sektor jasa, kesehatan, dan kegiatan sosial. Sektor kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, di mana layanan kesehatan bukan hanya dari rumah sakit dan puskesmas, tetapi juga dari apotek, klinik, laboratorium, serta program kesehatan masyarakat. Kegiatan di sektor ini juga sangat beragam, meliputi imunisasi, pemeriksaan pada ibu hamil, pelayanan rawat jalan dan rawat inap, hingga penyediaan obat-obatan. Namun, kita juga perlu tahu bahwa layanan kesehatan di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti antrian yang panjang saat di rumah sakit, keterbatasan akses bagi masyarakat di daerah terpencil, dan distribusi tenaga medis yang masih belum merata. Kalau kita lihat masa dulu dan masa sekarang, perbedaannya sangat jelas terlihat. Dahulu, pasien harus datang langsung ke rumah sakit untuk melakukan pendaftaran dan berkonsultasi langsung dengan dokter, sehingga pasien seringkali menunggu selama berjam-jam hanya untuk mendapatkan sebuah pelayanan. Dan dulu, rekam medis juga masih dilakukan secara manual menggunakan kertas, sehingga seringkali memakan waktu lama untuk mencari data ketika pasien tersebut datang kembali. Begitu juga dengan masyarakat di daerah terpencil, mereka masih kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan karena terbatasnya tenaga medis dan fasilitas. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kondisi ini mulai berubah karena adanya kehadiran teknologi digital yang telah membuat layanan kesehatan lebih cepat, efisien, dan mudah untuk dijangkau. Misalnya, dengan adanya telemedicine melalui aplikasi seperti Halodoc dan Alodokter, masyarakat dapat berkonsultasi dengan dokter secara online kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Lalu, sekarang rekam medis juga tidak dilakukan secara manual lagi, tetapi sudah secara digital, sehingga lebih aman dan mudah untuk diakses oleh tenaga medis. Selain itu, beberapa rumah sakit juga sudah menerapkan pendaftaran online untuk mengurangi kerumunan dan mempercepat pelayanan. Dan di masa sekarang juga masyarakat sudah mulai banyak yang menggunakan wearable device untuk memantau kesehatan mereka secara mandiri. Misalnya, mendeteksi detak jantung, kadar oksigen, hingga jumlah langkah harian. Bahkan, teknologi big data dan kecerdasan buatan juga mulai digunakan untuk menganalisis pola penyakit dan memprediksi potensi wabah. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan, tetapi juga membuka peluang baru dalam ekonomi kreatif. Hadirnya aplikasi kesehatan, sistem rekam medis digital, hingga wearable device merupakan hasil kreativitas dan inovasi di bidang teknologi. Startup health tech seperti Halodoc dan Alodokter juga membuktikan bahwa sektor kesehatan kini menjadi ruang berkembangnya model bisnis baru. Mereka menyediakan layanan konsultasi, marketplace obat, konten edukasi, hingga pengiriman resep. Dari sisi ekonomi, perkembangan ini juga membuat lapangan kerja baru, mulai dari tenaga IT, desainer aplikasi, konten kreator kesehatan, hingga tenaga pemasaran digital. Dengan kata lain, sektor kesehatan yang dulunya hanya berfokus pada pelayanan sosial, kini menjadi bagian dari ekonomi kreatif berbasis teknologi digital. Kesimpulan pada pembahasan kita pada hari ini, sektor kesehatan adalah contoh nyata bagaimana teknologi digital mampu membawa perubahan besar. Aktivitas yang dulunya hanya bisa dilakukan secara tatap muka,
kini bisa dilakukan secara online dengan lebih praktis. Inovasi-inovasi ini bukan hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha baru, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Demikian pembahasan saya mengenai sektor kesehatan dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif. Semoga pembahasan pada video kali ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana inovasi digital telah mengubah wajah sektor kesehatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.